Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Firmansyah Wijaksono, asal prodi dari Hubungan Internasional, nomor NPM 21044010185, dari kelas Bahasa Indonesia G539. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Sebelum itu, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi untuk Ibu Adelia Safitri, Eshum, Mhum, selaku dosen Bahasa Indonesia kelas G539. Oke, di sini saya akan mulai dengan sejarah dari kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia awal mulanya terbentuk ketika Sumpah Pemuda. Pentingnya peranan bahasa Indonesia bersumber pada Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Undang-Undang 1945. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu sangat jelas dan sangat menonjol. Tanpa bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan dan bahasa persatuan, mungkin persatuan bangsa Indonesia belum seperti yang kita saksikan sekarang ini. Karena bahasa Indonesia sendiri merupakan sebagai bahasa untuk berkomunikasi, saling berkomunikasi, karena ketika zaman dahulu di daerah-daerah masih menggunakan bahasa kedaerahan yang sehingga sulit untuk memberikan ide-ide kepada pemuda-pemuda waktu itu, sehingga pemuda-pemuda ini memikirkan gimana caranya untuk kita bisa berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri yang sekarang ini menjadi bahasa nasional berasal dari bahasa Melayu, dialek Riau. Bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca di seluruh Nusantara. Bahasa Melayu Riau diterima sebagai bahasa nasional atau cikal bakal bahasa Indonesia. Lingua franca sendiri memiliki arti bahasa bangsa Franka, adalah sebuah istilah linguistik yang artinya adalah bahasa pergaulan di suatu tempat di mana terdapat penutur bahasa yang berbeda-beda. Sejumlah alasan yang menjadikan bahasa Melayu Riau dipilih menjadi dasar bahasa nasional. Yang pertama adalah bahasa Melayu terkenal sebagai bahasa yang sederhana, baik bentuknya maupun susunannya. 2. Mudah menyesuaikan diri dengan bahasa pendatang. 3. Tidak mengenal tingkatan-tingkatan bahasa. 4. Memiliki suku, bangsa, pelaut, pedagang, dan orang yang suka berpindah dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. 5. Milik suku yang tempat tinggalnya sangat strategis di daerah lalu lintas pelayaran dan perdagangan antara timur dan barat. Beberapa kali daerah asal bahasa Melayu itu mempunyai kerajaan besar yang menguasai lautan dan perdagangan. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda itulah bahasa Indonesia berkembang sangat pesat. Ada beberapa faktor
yang mendukung dalam perkembangan bahasa Indonesia ini. Contohnya, pemakaian bahasa Indonesia dalam karya-karya Pujangga Baru tahun 1933. Adanya larangan pemerintah Jepang kepada bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Belanda tahun 1942, sehingga membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa yang bisa dipakai saat itu, karena memang bahasa Indonesia dilarang penggunaannya pada saat penjajahan Jepang. Sastrawan dan budaya pada masa Jepang dan Angkatan 45. Selanjutnya sampai hari ini bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti arus perkembangan teknologi, sosial, budaya, dan masyarakat. Bahasa Indonesia dalam perkembangannya juga dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Hal ini terlihat dari adanya kosakata serapan. Bahasa daerah yang cukup banyak mempengaruhi adalah bahasa Jawa dan Sunda, karena mayoritas penduduk di Indonesia terpadat terdapat di Jawa, sehingga kata-kata serapan mungkin banyak diambil dari Pulau Jawa. Bahasa asing seperti bahasa Inggris, Arab, dan Sanskerta juga turut mempengaruhi bahasa Indonesia kita, sehingga bahasa Indonesia ini tidak akan lekang oleh waktu, sehingga bisa dibilang bahasa Indonesia adalah dinamis, menyesuaikan. Fungsi bahasa secara umum. Kita sering mendengar ada bahasa tulis, bahasa lisan, bahasa isyarat, dan bahasa tarbu. Termasuk tidak. Lalu apa yang dimaksud dengan bahasa? Bahasa sendiri adalah suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, digunakan oleh suatu masyarakat untuk tutur dan bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Sebagai sebuah sistem, bahasa memiliki aturan atau kaidah-kaidah dan pola tertentu, tata bunyi, tata kalimat, wacana, dan lain-lain. Jika aturan dan pola tersebut dilanggar, maka komunikasi itu akan terganggu, tidak jelas, dan tidak bisa dipahami oleh yang bersangkutan. Bahasa bersifat arbitrer. Apa yang dimaksud arbitrer itu? Yang dimaksud arbitrer adalah tidak ada hubungannya antara lambang bunyi dengan realitas yang dilambangkan. Sesuai atau yang dibilang sesuai dengan konveksi atau kesepakatan. Seperti halnya, contohnya, mengapa namanya apel? Karena itu disetujui oleh banyak orang, sehingga penyebutan kata apel ini menjadi suatu hal yang bisa dibilang ketentuan untuk menyebut nama benda atau barang ini, sehingga arbitrer adalah suatu kesepakatan bersama, bisa dibilang suatu kesepakatan bersama. Bahasa tidak hanya dipelajari oleh ahli bahasa. Psikolog juga membutuhkan keterampilan ilmu bahasa demi menyusun kalimat yang tepat untuk menangani pasiennya. Membuat pasien mampu membuka diri dan agar membuat pasien lebih nyaman membuka diri. Kedua, forensik, ada bidang linguistik forensik yang melihat bahasa digunakan sebagai alat melakukan tindak kejahatan. Misalnya ujaran kebencian, hoax, dan lain-lain. Ketiga, digunakan dalam bidang kedokteran, speech therapy, terapi wicara yang dilakukan untuk mengalami masalah bicara kepada anak-anak. Selanjutnya,
Fungsi bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah fungsi sosial, penghubung antar manusia dalam berinteraksi. Yang kedua, fungsi kultural, menunjukkan ciri khas daerah dan digunakan untuk mewariskan kebudayaan. Fungsi penalaran digunakan sebagai media dalam berpikir dan menyampaikan pemikiran. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia adalah lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia melambangkan nilai-nilai luhur sosial budaya masyarakat Indonesia. Kita tidak boleh bersikap inferior ketika berbahasa Indonesia. Sebagai alat pemersatu, adanya bahasa Indonesia mempersatukan keanekaragaman sosial budaya di Indonesia. Dengan adanya bahasa nasional ini, tidak ada tendensi atau intimidasi bagi satu suku atau terhadap suku lainnya. Yang ketiga adalah lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan bagian dari identitas kita sebagai bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjaga kualitas berbahasa kita karena bahasa cerminan sebuah bangsa. Alat penghubung budaya daerah. Masyarakat yang asal daerahnya dapat berkomunikasi dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia dan kedudukannya sebagai bahasa negara. Pertama, digunakan dalam pidato dan acara resmi kenegaraan. Kedua, digunakan dalam berhubungan antar lembaga pemerintahan. Ketiga, digunakan sebagai bahasa resmi dalam pendidikan nasional. Yang keempat, digunakan dalam penyebaran arus informasi dalam masyarakat. Oke, kesimpulannya adalah kedudukan Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Yang kedua, sebagai lambang jati diri bangsa. Yang ketiga, sebagai alat penghubung budaya bangsa. Sedangkan dalam fungsi sendiri, bahasa Indonesia memiliki fungsi kultural, fungsi sosial, dan fungsi penalaran. Serta sejarah awal mula bahasa kita adalah bahasa Melayu atau Melayu Riau. Kemudian bahasa Indonesia terbentuk ketika Sumpah Pemuda lalu menjadi bahasa resmi setelah proklamasi. Saya kira sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.